Baik, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat kita buat kita semua. Teman-teman media, terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini kami akan melakukan konferensi pers terkait dengan langkah organisasi atau langkah lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam rangka merespon putusan dari DKPP yang dibacakan pada tanggal 3 Juli tahun 2022. Berdasarkan pembacaan kami di internal secara kelembagaan, KPU memiliki ruang gerak berdasarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2022 tentang tata kerja organisasi. Kami punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan langkah-langkah. Dan kami sudah memutuskan hari ini kami sudah melakukan rapat pleno secara lengkap. 6 orang komisioner, ada Pak Parsadaan Harahap, ada Pak Idam Holik, ada Pak Yulianto Sudrajat, ada Pak Muhammad Afifuddin, dan ada Bu Betty Epsilon Idrus, juga ada hadir Sekjen KPU RI, Pak Bernard Dermawan Sutrisno. Kami sudah melakukan rapat pleno terkait dengan langkah-langkah organisasi, salah satunya adalah memutuskan pelaksana tugas dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hasil pleno sudah memutuskan secara bulat, kami bersepakat untuk memberikan mandat kepada Pak Muhammad Afifuddin untuk menjadi pelaksana tugas dari Komisi Pemilihan Umum dalam Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan tugas-tugas organisasi sampai dengan nanti dipilihnya Ketua KPU secara definitif. Dengan demikian, untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada PLT Ketua KPU, Mas Muhammad Afifuddin, untuk menyampaikan beberapa hal. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati, kita banggakan anggota KPU Republik Indonesia hadir lengkap pada kesempatan kali ini, Mas Idam Holik, Bang Parsadaan Harahap, Mas Yulianto Sudrajat, kemudian Mas Agus Melas dan Bu Betty, serta setia menemani kita Pak Sekjen Bernard Dermawan Sutrisno. Teman-teman jurnalis yang saya banggakan, hadirin sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Mas Agus Melas, kami ingin menyampaikan update perkembangan yang ada di lingkungan KPU Republik Indonesia, sebagaimana banyak ditanyakan oleh teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan, karena kami harus menghadapi situasi yang sama-sama kita tahu, maka tadi sejak pagi kami berkumpul, meskipun dari kemarin juga sudah berdiskusi banyak hal, untuk mengambil langkah sebagaimana aturan PKPU nomor 5 tahun 2022 menghadapi atau dalam hal terjadi situasi putusan DKPP yang seperti kemarin sama-sama kita tahu. Dan dengan membaca Innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman anggota KPU tadi secara bulat, secara sepakat memberikan mandat kepercayaan ke saya untuk menjadi pelaksana tugas Ketua KPU Republik Indonesia. Tentu bukan hal yang mudah, tapi harus kita hadapi secara bersama-sama. Sebagaimana teman-teman Bapak Ibu sekalian tahu, selama ini roda organisasi di KPU berjalan sangat kompak, dan insya Allah pasca rapat atau pertemuan pleno tadi, kami akan memastikan seluruh hal, melakukan pengecekan, percepatan untuk menyiapkan semua hal menghadapi
beberapa tahapan yang ada di depan kita. Paling tidak yang akan kami lakukan adalah pertama menguatkan kembali konsolidasi internal kita menghadapi satu tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sebagian masih belum selesai. Yang kedua, dan ini yang juga sangat penting, kita akan menghadapi Pilkada serentak 2024, sehingga yang kita lakukan adalah kita ingin memastikan bahwa tidak ada tahapan apapun yang terganggu, tidak ada persiapan apapun yang terganggu dari sisi keorganisasian di KPU Republik Indonesia. Kami berenam dan dengan Pak Sekjen serta dengan seluruh jajaran termasuk jajaran KPU Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia akan segera melakukan percepatan konsolidasi untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 akan berjalan sesuai dengan apa rencana dan tahapan yang sudah ada. Selebihnya teman-teman sekalian, kami tidak akan berubah, komunikasi dan seterusnya, masukan dan semuanya tentu akan kami terima dengan senang hati. Dan pada kesempatan yang baik ini kami juga ingin meminta dukungan, support dari teman-teman sekalian, teman-teman jurnalis, para akademisi, aktivis lembaga sosial masyarakat, teman-teman NGO dan seluruh pihak yang pastinya banyak memberi catatan, banyak memperhatikan KPU. Kami dengan sangat senang hati menerima jika ada masukan-masukan terkait dengan hal-hal yang sebaiknya kita lakukan, tentu dengan pola-pola yang selama ini sudah kita jalani. Saya kira itu teman-teman sekalian, dengan membaca bismillah dan kami minta dukungan teman-teman sekalian, jangan segan untuk berkontak dengan semua pimpinan KPU di sini, termasuk juga dengan saya. Tidak ada yang berubah di pola komunikasi kita, organisasi kita pastikan berjalan, termasuk divisi-divisi yang ada berjalan semua. Dalam sebuah pelayaran kapal besar, ombak dan angin bisa besar, tapi kemudian nahkoda yang ada di sini tetap kompak untuk kemudian menghadapi Pilkada serentak 2024. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan dukungan teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kan kebutuhannya untuk yang PLP itu, yang penting organisasi jalan. Ya, teman-teman. Tanya jawab Ini minta waktu langsung ke Mas Afif. Afif ya. Sekarang aja Mbak. Nah, sekarang Pak Afif. Komunikasi berjalan. Waktu dong Pak. Oh ya udah. Nggak pakai mic, pakai mic. Jadi nggak pada ngumpul. Sudah tengah kan? Ya, sip. Gimana?
melanggar etik dan tidak melakukan relasi kuasa seperti ketua sebelumnya. Mungkin jaminannya seperti apa? Ya, baik teman-teman sekalian. Yang pertama, kami tidak akan mengomentari putusan DKPP. Yang kedua, kami ingin pastikan sebagaimana yang tadi kami sampaikan, Mas Agus sampaikan, organisasi KPU tetap berjalan sebagaimana biasa. Kita akan lakukan percepatan-percepatan langkah untuk kemudian menyiapkan tahapan pilkada. Sebagaimana kita tahu hari-hari ini tahapannya ya berkutat pada pencalonan dan selanjutnya nanti ada masa kampanye dan seterusnya. Pemutakhiran daftar pemilih juga sedang berjalan, itu kami akan pastikan. Dan kebetulan memang kami sedang konsolidasi semua ketua KPU Provinsi dan KPU Indonesia di Jakarta, sehingga kami sudah melakukan konsolidasi internal, termasuk juga kami dengan sangat berharap minta dukungan teman-teman sekalian, para pihak sekalian. Semua masukan, semua saran yang disampaikan kepada KPU tentu kami anggap sebagai masukan yang baik untuk kemudian kita terima. Dan kita akan lanjutkan hal-hal yang baik yang sudah ada. Kita menerima masukan, kita akan koreksi, kita akan perbaiki hal-hal yang dianggap tidak baik, kurang baik. Dan pada akhirnya KPU sadar tidak bisa sendirian. Kami minta dukungan para pihak, tentu kementerian lembaga, kemudian jajaran pemerintah daerah, teman-teman jurnalis, teman-teman media, kemudian juga teman-teman LSM, perguruan tinggi, dan seluruhnya. Kita ajak untuk sama-sama menyukseskan helatan Pilkada 2024 yang sudah tidak lama lagi. Kami pastikan tidak akan terganggu, kami akan lakukan percepatan langkah-langkah konsolidasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya, sebagaimana tadi kami sampaikan, pertama kami tidak akan mengomentari putusan DKPP karena sifatnya bukan kelembagaan. Terima kasih. Sebagai PLT Ketua mulai hari ini sekitar jam 11.30. Mas Hafid, ini kan ada anggota komisi yang berkurang nih Mas. Nanti jabatan komisi hukum yang sebelumnya diembat oleh Mas Hafid itu bagaimana perjalanan kerja berikutnya? Keputusan kami sementara tadi untuk divisi dan kekorwilan sementara tidak ada perubahan. Nanti kita tunggu sampai mekanisme yang berlangsung, penggantian, ketua definitif dan seterusnya, mungkin baru ada pembahasan lanjutan. Ya nanti kita akan putuskan di internal. Ya. Sudah tidak? Ya, sudah tidak. Belum. Makanya posisi kita menjadi pelaksana tugas. Boleh tahu nggak kenapa? Kan SK-nya belum keluar nih, dan tapi udah ada pembahasan soal untuk PLT mengisi bahas ini. Itu maksudnya apakah ada di internal yang tidak seret atau gimana dengan? Ya kan putusan DKPP-nya sudah dibacakan kemarin dan mekanisme organisasi kita dalam hal ada putusan DKPP seperti kemarin dan berhalangan tetap dengan klausul-klausul yang jelas, maka kami harus melakukan penunjukan PLT dalam waktu 1 kali 24 jam. Kalau kita lihat situasi pembacaan putusan DKPP kemarin itu sekitar jam 2, jam 3 sore, maka kami menganggap sekarang mendekati 24 jam, belum 24 jam, dan kami sudah mematuhi aturan PKPU 5 2022 tentang menjawab situasi saat ini, tata kerja bagaimana jika ada kejadian-kejadian sebagaimana putusan DKPP kemarin. Baik. Kesepakatan komisioner. Ya. Baik. Kita kompak, kita tidak ada perbedaan sikap sama sekali dan itu penting sebagai energi kami melangkah bersama. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf. Silakan ditanyakan ke beliau. Yang pasti putusan
sudah beredar di grup-grup, tapi kalau resmi mungkin langsung ke beliau, kan kami bukan pihak yang mendapatkan. Pak Afif terakhir, dan ada tanggapan mungkin dari Pak Afif secara pribadi, kemarin Pak Ketua sebelumnya bilang bersyukur dipecat. Saya tidak menanggapi putusan DKPP dan lain-lain yang bersifat pribadi. Terima kasih. Ya, memang jadi anggota dan ketua KPU kan berat. Masa barang berat kita bilang ringan? Nah, kita mau menjelaskan bahwa karena berat maka kita butuh dukungan teman-teman. Kita sadar betul posisi kita ini mengemban tugas yang sangat berat, maka dari awal kami sampaikan kami butuh bantuan dukungan teman-teman sekalian. Pak Afif, ini dalam pertimbangan dari DKPP kan ada salah satu PKPU yang nyatanya diubah dan salah satunya itu menguntungkan dari Mas Hasim untuk melakukan pendekatan terhadap korban. Ini dari komisioner apakah mengetahui perubahan PKPU itu, Pak? Saya tidak berkomentar atas putusan DKPP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mike.